Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan kabar baik. Amin. Sebelum kita memulai akan seluruh pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita meminta pertolongan dari Tuhan, yaitu melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga, melindungi kami dari rumah kami sampai di tempat ini dengan keadaan selamat. Sebentar lagi kami akan memulai tugas dan tanggung jawab kami. Mari Tuhan Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga berakhir. Ini doa yang disampaikan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, tema pada pagi hari ini yaitu aku suka menolong sesama. Kita akan masuk dalam pengertian aku suka menolong sesama. Nah, berarti bahwa seseorang memiliki hati yang rela, tulus, dan senang membantu orang lain yang sedang membutuhkan, tanpa mengharapkan imbalan atau pamrih. Yang berikut itu, menolong sesama merupakan bentuk kasih dan peduli terhadap orang di sekitar kita. Nah, di sini anak-anak, nilai moral dan sosial yang penting dalam membangun hubungan yang baik antara individu dalam masyarakat. Sikap suka menolong bukan hanya dilakukan saat ada permintaan, tetapi juga dilakukan dengan kesadaran dan inisiatif sendiri. Karena memiliki empati dan ingin meringankan beban orang lain. Menolong bisa dalam bentuk tenaga, waktu, pikiran, barang, bahkan sekedar kehadiran atau dukungan moral. Kita akan masuk dalam ciri-ciri orang yang suka menolong. Yang pertama itu peduli terhadap orang lain. Yang kedua, tindakan membeda-bedakan siapa yang ditolong. Nah, anak-anak, di sini kita menolong orang lain itu kita tidak boleh memandang perbedaan orang lain. Yang ketiga, melakukan pertolongan dengan sukacita, tidak mengungkit bantuan yang telah diberikan. Nah, anak-anak, di sini kita kalau sudah menolong orang itu, yang ketiga itu melakukan pertolongan dengan sukacita, tidak mengungkit bantuan yang telah kita berikan. Nah, anak-anak di sini juga kita membantu orang itu kita tidak boleh mengungkit lagi apa yang kita sudah kasih. Kita membantu dengan tulus. Yang keempat itu, suka menolong sesama adalah bagian dari kehidupan yang penuh kasih dan kepedulian. Suka menolong sesama adalah bagian dari hidup yang penuh kasih dan kepedulian. Nah, dengan menolong sesama, kita bukan hanya membentuk orang lain. Nah, dengan menolong sesama, kita bukan hanya membuat orang lain bahagia, tetapi juga menunjukkan bahwa kita manusia yang memiliki hati nurani, cinta kasih, dan tanggung jawab sosial. Sikap ini harus ditanamkan sejak dini agar menjadi bagian dari kepribadian yang baik. Menolong sesama. Contoh menolong sesama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu di rumah.
Yang kedua, menolong adik mengerjakan tugas. Jadi kita di sini juga bisa menolong dengan cara bisa membantu adik untuk mengerjakan tugas. Yang berikut, mengangkat barang belanja yang berat. Jadi kita bisa membantu orang tua itu dengan cara mengangkat barang belanja yang orang tua bawa dari pasar. Kedua itu di sekolah, menjelaskan pelajaran kepada teman yang kesulitan belajar. Nah, contohnya seperti kita membantu teman kita menjelaskan pembelajaran yang teman kita tidak tahu minggu lalu. Membantu guru membawa buku ke ruangan kelas. Nah, di sini juga kita membantu guru untuk mempersiapkan kelas dan membawa buku dari perpustakaan untuk bawa di kelas. Memberi semangat kepada teman yang sedang sedih. Yang ketiga, di masyarakat, ikut kerja bakti membersihkan lingkungan, memberikan makanan kepada tetangga yang kurang mampu, menjadi relawan dalam kegiatan sosial atau bencana. Yang keempat, di tempat umum, menolong orang tua menyeberang jalan. Nah, contoh menolong sesama itu bukan hanya di rumah, di sekolah ataupun di masyarakat, tapi dimanapun kita berada kita bisa menolong orang yang mau menyeberang jalan. Memberikan tempat duduk kepada lansia di kendaraan umum. Nah, misalkan kalau kita naik bis atau kendaraan umum lainnya, kita lihat orang tua yang tidak mendapatkan kursi, misalkan kita sudah dapat kursi, kita memberikan kursi kita kepada orang tua tersebut untuk duduk. Itu salah satu contoh menolong sesama. Menolong orang yang jatuh atau kesulitan bawa barang. Sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya, Ibu mau bertanya, mengerti? Mengerti. Paham? Paham. Ya, baik, kita akan lanjut. Sikap menolong sesama orang tanpa mengenal batas. Yang pertama itu, sikap menolong semua orang tanpa mengenal batas adalah tindakan memberi bantuan kepada siapa saja yang membutuhkan. Nah, kita kita menolong orang itu, menolong semua orang tanpa mengenal batas adalah tindakan memberi bantuan kepada siapa saja yang membutuhkan, tanpa membeda suku, agama, status sosial, usia, jenis kelamin, atau latar belakang. Sikap ini menunjukkan kasih, kepedulian, dan empati kepada sesama manusia sebagaimana ajaran cinta kasih yang universal. Yang berikut, tolong menolong yang tidak mengenal batas berarti kita bersedia membantu siapa saja, baik orang yang kita kenal maupun tidak kenal. Bahkan termasuk orang yang mungkin berbeda pandangan atau pernah menyakiti kita. Tindakan ini mencerminkan nilai kemanusiaan dan keimanan yang tinggi. Kita akan masuk dalam contoh sikap menolong tanpa mengenal batas. Menolong tetangga yang berbeda agama. Ketika rumah tetangga kebakaran, kita membantu menyelamatkan barang-barang dan memberikan tempat tinggal sementara walaupun beda keyakinan. Yang kedua, membantu anak
memberikan makanan, pakaian, atau bantuan pendidikan kepada anak-anak yang hidup di jalan, tanpa melihat siapa mereka dan dari mana asal mereka. Yang berikut, menolong korban bencana alam, mengumpulkan dan mengirimkan bantuan ke daerah yang kena gempa. Nah, kita akan masuk dalam contoh menolong sesama. Contoh menolong sesama dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Yang berikut, menolong korban bencana alam, mengumpulkan dan mengirimkan bantuan kepada daerah yang kena gempa atau banjir tanpa memilih siapa yang akan menerima bantuan. Yang berikut, membela teman yang diintimidasi. Ketika melihat teman yang dibully karena penampilan atau latar belakangnya, kita berdiri membela dan menghibur teman tersebut meskipun kita tidak terlalu akrab dengan mereka. Yang berikut, membuat rancangan kegiatan atau sebuah proyek menolong sesama. Rancangan kegiatan proyek menolong sesama adalah sebuah perencanaan sistematik untuk melakukan aksi nyata dalam membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Kegiatan ini disusun dengan tujuan sosial berdasarkan rasa empati, kepedulian, dan semangat pelayanan. Rencana ini mencakup yang pertama itu tujuan kegiatan. Yang kedua, sasaran atau penerimaan bantuan. Yang ketiga, membentuk kegiatan. Yang keempat, waktu dan tempat pelaksanaan. Yang kelima, evaluasi kegiatan. Berikut tujuan rancangan kegiatan: membangun rasa peduli terhadap sesama. Yang berikut, menanamkan nilai kasih dan empati. Yang berikut, meningkatkan keterampilan bekerja sama. Berikut, melatih tanggung jawab sosial. Berikut, menciptakan dampak positif di lingkungan sekitar. Kita akan masuk dalam kesimpulan. Menolong sesama adalah tindakan nyata yang mencerminkan kasih, kepedulian, dan rasa empati terhadap orang lain. Sikap suka menolong menunjukkan bahwa seseorang peduli terhadap kebutuhan dan kesulitan orang lain di sekitarnya. Tanpa mengharapkan imbalan, tindakan ini bisa dilakukan kepada siapa saja, di mana saja, dan kepada siapa saja yang membutuhkan, kepada siapa saja tanpa membedakan suku, agama, status sosial, atau usia. Yang berikut, dalam kehidupan sehari-hari, menolong sesama dapat dilakukan dalam bentuk kesederhanaan seperti membantu teman yang kesulitan belajar, menolong tetangga membersihkan lingkungan, atau memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Tindakan ini bukan hanya berdampak positif bagi yang dibutuhkan, tetapi juga membentuk karakter dan hati yang penuh kasih, sabar, dan murah hati dalam diri kita. Sikap suka menolong juga merupakan bagian dari nilai ajaran moral dan spiritual, serta mencerminkan ibadah yang sejati dalam kehidupan. Dengan menolong sesama,
kita ikut berperan dalam menciptakan masyarakat yang rukun, damai, dan penuh kasih. Mungkin sampai di sini anak-anak sudah paham? Paham. Baik, untuk menutupi seluruh kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kami telah melaksanakan kegiatan belajar kami. Apapun yang kami dengar bisa kami melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapak, ini doa sembahyang kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Di minggu depan. Terima kasih.